Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. InsyaAllah kita akan membahas sebuah tema tentang etikat manusia dalam mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keyakinan manusia kepada Allah dalam hal rezeki. Kalau kita lihat dalam pengertian mencari rezeki ini, kita akan mendapati ada beberapa kelompok manusia meyakini rezeki itu dari Allah, tetapi juga meyakini dari selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita beri contoh, ada 4 golongan dalam manusia yang mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, atau di atas dunia yang fana ini. Yang pertama, misalnya seorang itu berprofesi sebagai pedagang. Di sini dia pedagang tersebut atau pengusaha tersebut meyakini rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari dagang atau dari usaha yang dilakukannya atau yang digelutinya. Kelompok yang seperti ini telah melakukan sesuatu yang dapat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Pertama, mereka meyakini rezeki hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mensejajarkan rezeki itu datang daripada usaha dia atau dagang dia. Misalnya, ini merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan rezeki kepada manusia itu tanpa usaha. Dan apabila keyakinan ini tidak dirubah dan keyakinan
ini dimasukkan ke dalam hatinya, ditanamkan di dalam hatinya bahwasanya kalau kami tidak berdagang, kalau kami tidak berusaha atau dengan usaha-usaha yang lain, bertani, nelayan, menjadi pegawai dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberi rezeki kepada kita. Nah, ini yang salah. Seperti yang kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan dan membuka pintu-pintu rezeki dari arah mana saja, walaupun kadang-kadang tanpa usaha. Allah akan memberikan, dan itu banyak yang terjadi. Bila itikat yang seperti ini tidak dirubah, maka dia telah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaannya, dengan usahanya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang berusaha dan yakin rezeki itu dari Allah, akan tetapi ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini yang meragukan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala ataupun meragukan rezekinya, misalnya pada hari ini apakah ada atau tidak. Nah, orang-orang yang seperti ini digolongkan di dalam golongan orang-orang yang munafik. Karena di satu sisi dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada dia, tetapi di sisi lain dia meragukan pada hari-hari tertentu dia tidak mendapatkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini di seluruh dunia dan juga menciptakan rezeki untuk manusia tersebut. Kalau itikat yang seperti ini tidak dirubah, maka orang-orang yang berusaha seperti ini akan merugi sampai dia meninggal dunia, yaitu tergolong dalam golongan orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kami, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang berusaha, berikhtiar, meyakini rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berbuat curang dalam usahanya. Misalnya dalam berdagang, dia bersumpah menyembunyikan kelemahan barang-barangnya atau menyembunyikan cacat barangnya dan melebih-lebihkan kualitas barangnya misalnya. Nah, ini cara-cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini merupakan pekerjaan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat curang dalam mencari rezeki di atas dunia ini banyak sekali modelnya, banyak sekali ragamnya. Bisa juga dia curang
di dalam mencari rezeki itu dengan cara membayar orang lain, mengsogok kepada seseorang individu dan sebagainya, ini merupakan perbuatan orang-orang yang sudah ada di hatinya adalah nifak atau bagian dari munafik juga. Nah, ini harus kita hindari. Bagaimanapun kejayaan kita di atas dunia ini, kekayaan kita begitu banyak, harta begitu menumpuk, uang begitu menumpuk juga, yang berbentuk deposito misalnya di bank dan sebagainya. Apakah itu akan abadi? Tentu jawabannya tidak. Dan perlu kita ketahui, sesuatu rezeki itu yang datangnya dari jalan yang tidak diridhai oleh Allah, maka rezeki itu sekali-kali tidak akan mampu kita bawa ke dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita tidak akan mampu untuk bersedekah, kita tidak akan mampu untuk membayar zakat karena rezeki seperti itu menolak untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mampu melakukannya, maka bukanlah mendapat pahala di sisi Allah, tetapi malahan mendapat dosa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat adalah orang-orang yang meyakini rezeki itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala di dalam usahanya. Orang-orang yang seperti inilah yang selamat dunia dan akhirat. Karena orang-orang ini meyakini semua rezeki, pintu rezeki itu terletak kepada Allah Subhanahu wa taala, terletak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya ini dalam bentuk berusaha atau tidak berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Mampu, dan tentunya itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Oleh sebab itu, kita harus meyakini sebaik-baiknya dan menanamkan etikat di dalam hati kita. Apapun itu, baik itu masalah rezeki, baik itu masalah jodoh, baik itu masalah kematian, baik itu masalah yang lain-lainnya, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala atau berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha, berikhtiar, tapi keputusan akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masalah rezeki, jangankan masalah jodoh, jangankan masalah keuangan, nasib kita pun setelah kita mati, kita tidak tahu apakah menuju neraka Allah atau menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kita sampaikan, dan apabila ada kata-kata kami yang salah, kata-kata kami yang tidak benar, itu merupakan dari kebodohan kami, dari kekurangan ilmu kami.
Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu sudah tentu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kami memohon dukungannya untuk like, share dan subscribe channel kami ini, dan mudah-mudahan yang mau mendukung channel kami ini, kami berdoa semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, mempunyai rezeki yang banyak berlimpah, dan kami berdoa semoga di akhir hayatnya mendapat husnul khatimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.